biasa Kak. Wah, kita sapa adik-adik yang di rumah yuk. Halo, apa kabar semuanya? Shalom adik-adik. Shalom Papa. Iya, jumpa lagi kita dalam ibadah hari Minggu Starskid GBI Salemba dan GBI Cibubur Times Square. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ngapain lagi nih Kak? Iya, kayaknya semuanya kita semangat. Biar lebih semangat lagi kita masuk dalam ibadah, kita games dulu yuk Kak. Oke Kak. Ya, jadi adik-adik gamesnya itu kita menebak satu kisah Alkitab. Nanti kita akan kasih 3 kata. Nah, adik-adik di rumah silakan tebak di kolom chat ya. Oke? Yang bisa katakan yes. Oke, silakan Kak. Soal yang pertama. Dengerin kakak ya adik-adik. Yang pertama nih 3 kata. Air, pelangi, binatang. Apa ya Kak kira-kira? Wah, kalau Kakak sih tahu Kak Widya. Pokoknya kalau yang rajin baca Alkitab pasti tahu Kak jawabannya. Pastinya. Ini soal cerita Iya. Alkitab. Ayo jawab di kolom chat. Tambahin Kak. Ada di mana nih Kak? Ada di Alkitab Kejadian lama ya Kak? Ada di perjanjian lama? Oke, ada di perjanjian lama adik-adik. Silakan dijawab. Hitungan kelima sudah selesai menjawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh lagi menjawab. Stop. Jawabannya apa Kak? Cerita tentang Nabi Nuh Kak. Oh, Nabi Nuh adik-adik. Pasti banyak yang bener Kak. Soalnya tahu tokoh Alkitab. Iya. Oke, sekarang soal yang kedua kali ya Oke, Kak. Kak. Ya. Dengerin ya adik-adik. Mur, kandang, bayi. Kira-kira apa tuh Kak? Wah, itu sih gampang banget Kak. Ayo adik-adik jawab apa ya? Ayo jawab Tulis semuanya. di kolom komentar. Iya, betul sekali. Oke, hitungan kelima kakak hitung sampai 5. Gak boleh jawab lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya apa Kak? Tentang kelahiran Tuhan Yesus Kak. Wah, betul sekali. Emas, kemenyan, dan mur. Betul, iya Kak. Kak. Kita bulan ini masuk di bulan apa ya Kak? Desember Kak. Wah, Desember berarti adalah Kita mau merayakan Natal Kak ya. wah, hari kelahiran Adik-adik Tuhan seneng nggak? Yesus. Iya, seneng banget pastinya. Antusias ya Kak. Oke deh Kak, kita mau masuk dalam ibadah nih ya Kak ya. Sebelum kita berdoa dulu kali ya Kak. Iya. Yuk mari adik-adik, kita mau mulai ibadah. Jangan ada yang main-main lagi, kita mau berdoa ya. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah, Tuhan berkati ibadah kami. Mari Roh Kudus, Kau jamah setiap adik-adik, setiap kami Tuhan. Dan mama papa yang menemani adik-adik di rumah. Biar kiranya pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari lebih lagi katakan betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, tidak binasa,
Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, kami menyembah-Mu. sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari adik-adik di rumah, nyatakan lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus Yesus, supaya aku tidak binasa Tuhan, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari angkat tanganmu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin Tuhan. Engkau yang Layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Katakan lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Ku sembah Kau, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Untuk ku sembah, ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari nyatakan, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Hei, terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Hei, Yesus Tuhan, kami menyembah nama
ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Nyatakan lagi, lebih lagi katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nyatakan sama Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Amin. Terima kasih bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sangat ramah baik Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang sangat baik seperti Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi, biar kami bergirang menari bagi Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, haleluya. Puji nama Tuhan Kak. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi ya Kak ya. Kak. Tapi sebelumnya kayaknya kita yel-yel dulu nih ya Kak. Iya Kak, betul Kak. Iya. Kita ajak adik-adik Kak. Ya. Oke adik-adik, mari kita sama-sama yel-yel ya. Tunggu Kak, suruh bangun dulu Kak dia. Oh iya, bangun dulu ya, bangun dulu. Ya, semuanya bangkit berdiri dari rumah-rumah. Ayo adik-adik bangkit biar berdiri. semangat. Oke. Ayo kakak mimpin yuk. Oke. Oke, adik-adik kita mau yel-yel ya. Dengerin abah-abah kakak ya. 1, 2, 3. Starkid GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Wah, semuanya semangat nih Kak. Tapi kayaknya sekali lagi deh Iya Kak, Kak, biar kayaknya kurang semangat ya, ya. lebih semangat Oke. lagi Kak. Ayo Kak. Starkid GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Wah, pasti semuanya semangat nih memuji Pastinya Tuhan. Kak. Oke, kita memuji Tuhan yuk. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan lagi Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Yes, glory, haleluya. Glory,
duduk adik-adik. Oke, kita akan masuk firman Tuhan Iya. ya Kak. Adik-adik kita akan naikkan satu pujian. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Yuk tutup mata, lipat tangan. Kita sungguh-sungguh minta Tuhan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau yang sangat mengasihi Tuhan. Mari kita puji-pujikan lagu ini lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Dengan segenap hatiku. Katakan lagi, aku mengasihi. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku renungkan. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi nyatakan menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman-Mu. Kau urapi setiap kami, urapi setiap adik-adik di rumah Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi benih firman dan yang tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah sehingga kami menjadi berkat Amin. buat banyak orang dan menjadi saksi-Mu di era Pentakosta ketiga ini ya Yes. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Ikuti kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau sertai pikiran dan telinga kami, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
sekarang kita dengerin cerita firman Tuhan berikut ini ya. Pada zaman dahulu, Kekaisaran Persia adalah kerajaan yang mulia, penuh dengan kekayaan, kemegahan, dan keagungan. Persia telah menaklukkan dunia. Mereka menyerbu Israel dan membawa banyak umat Tuhan sebagai orang buangan ke Persia. Raja Persia adalah Ahasveros, seorang penguasa yang perkasa. Untuk merayakan kekuasaan dan kerajaan yang besar, ia menyelenggarakan perjamuan yang berlangsung selama seminggu penuh. Di tengah pesta, raja meminta istrinya yang cantik, Wasti, untuk datang ke hadapan orang-orang. Dia ingin memamerkan kecantikannya yang luar biasa. Akan tetapi, sang istri yaitu Wasti menolak permintaan raja. Ketika raja mendengar hal ini, dia sangat marah. Siapa yang berani menolak raja? Oleh karena itu, menurut nasihat para ahli hukumnya, Raja Ahasveros mencabut mahkotanya, mengusirnya dari kerajaan, menyatakan bahwa Persia tidak memiliki ratu lagi. Ketika amarah raja reda, ia pun merindukan Wasti. Melihat sang raja sedih, para penasehat membuat rencana untuk mengumpulkan semua wanita di seluruh kerajaan dan membawanya ke hadapan raja. Di seluruh kekaisaran, gadis-gadis muda dibawa ke hadapan raja. Seorang gadis seperti itu, Esther, tinggal bersama pamannya Mordekai. Dia memang cantik, tetapi dia juga seorang Yahudi. Dari semua gadis muda yang ditemui raja, dia memutuskan bahwa Esther adalah wanita paling cantik di seluruh dunia. Dia memilihnya untuk menjadi istrinya. Esther, si Yahudi, sekarang menjadi Ratu Persia. Esther bijaksana tentang posisi barunya dan merahasiakan identitas Yahudinya. Karena ada beberapa orang di negeri itu yang membenci orang Yahudi. Salah satu pejabat raja adalah seorang pria bernama Haman. Dia adalah orang jahat yang membenci orang Yahudi. Suatu hari, Haman datang ke hadapan raja dan mempresentasikan rencana yang membuatnya terdengar seperti dia melindungi kerajaan dari musuh potensial. Tetapi dalam kenyataannya, itu akan memusnahkan semua orang Yahudi di Kekaisaran Persia. Haman tahu bahwa begitu dekret ini ditandatangani oleh raja, itu tidak dapat dibatalkan. Raja percaya Haman dan dekret ditandatangani. Karena Esther merahasiakan identitas Yahudinya, Haman tidak tahu bahwa dia adalah bagian dari ras yang ingin dimusnahkan. Kemudian Mordekai, paman Esther, mendengar tentang hukum baru yang mengerikan itu. Ia sangat terpukul. Dia dan semua orang Yahudi di seluruh negeri merobek pakaian mereka, menaruh abu di atas kepala mereka, dan pergi berkabung. Tetapi Tuhan mengetahui semua hal ini. Dan dia membantu Mordekai membuat sebuah rencana.
Meskipun hukum tidak dapat dirubah, fakta sederhana bahwa Ratu Kekaisaran adalah seorang Yahudi. Entah bagaimana bisa menyelamatkan mereka, karena raja tidak akan pernah membiarkan istrinya terbunuh. Kemudian Mordekai memohon kepada Ester untuk memberitahukan identitasnya kepada raja. Tapi Ester takut karena tidak ada yang diizinkan menghadap raja tanpa undangan, atau mereka pasti akan dihukum mati. Ester meminta Mordekai untuk memerintahkan semua orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa atas namanya. Mengetahui hal ini dapat merenggut nyawanya. Dia melanjutkan untuk mengenakan pakaian kerajaan terbaiknya dan pergi dan berdiri di pelataran dalam istana raja. Ketika raja melihat Ester, dia mendapat kasih sayang di matanya. Dan dia menjulurkan tongkat kerajaan kepadanya. Ini adalah tanda bahwa raja mengizinkan Ester untuk mendekati tahtanya. Ada apa, Ratu Ester? Apa permintaan Anda? Aku akan memberimu apa saja, bahkan setengah kerajaanku, kata raja. Permintaan Ester sederhana. Dia ingin makan bersama Haman, musuh orang Yahudi dan raja. Dia akan mencari cara untuk memberitahu raja tentang rencana jahat Haman. 2 kali Ester mengadakan perjamuan untuk raja dan Haman. Akhirnya pada malam kedua, dia mengungkapkan identitas Yahudinya kepada raja. Dia menjelaskan kepadanya konsekuensi dari dekret mengerikan yang akan memusnahkan dia dan rakyatnya. Ketika raja mendengar itu, dia sangat marah. Dia menyerbu taman di sana. Ketika dia kembali, dia menemukan Haman jatuh di sofa tempat Ratu Ester duduk, dan dalam kemarahannya mengira Haman sedang mengerang ratu. Segera pengawal raja menangkap Haman dan membawanya pergi untuk dieksekusi menggunakan rencana Haman sendiri. Nah adik-adik, luar biasa ya tadi cerita Ester. Dari cerita tadi kita dapat meneladani Ester. Dia seorang yang baik hati, takut akan Tuhan, mengasihi keluarga dan juga peduli terhadap bangsa-bangsanya. Ia juga seorang pendoa. Dia berpuasa dan berdoa sebelum melakukan tindakan. Kita juga harus belajar ya adik-adik untuk memperhatikan bangsa kita. Belajar untuk tidak hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga belajar untuk peduli akan keselamatan bangsa kita. Apalagi sekarang ini bangsa kita masih dihadapkan akan penyakit COVID-19. Ayo kita sama-sama ya adik-adik untuk mendoakan bangsa kita supaya keluar dari penyakit COVID-19. Kita juga mendoakan pemerintah kita, presiden, wakil presiden, dan semua orang-orang yang bekerja di pemerintahan supaya diberikan hikmat sama Tuhan dan juga kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kita. Kita juga belajar untuk mendoakan orang-orang yang juga belum kenal Tuhan Yesus. Coba deh adik-adik perhatiin, ada nggak kira-kira dari keluarga adik-adik yang masih belum kenal Tuhan Yesus? Atau mungkin di sekolah, siapa tahu ada teman-teman adik-adik yang belum kenal Tuhan Yesus. Atau juga tetangga kita yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus. Atau juga orang-orang yang kita kenal yang masih belum kenal Tuhan Yesus. Contohnya nih seperti guru kita, supir, asisten rumah tangga, saudara sepupu, om tante,
oma opa, atau siapapun yang kita kenal atau yang tidak kita kenal yang masih belum kenal Tuhan Yesus. Jangan lupa ya adik-adik untuk mendoakan mereka semua supaya Tuhan menjamah mereka, supaya mereka juga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Adik-adik mau kan? Nah sekarang yang mau katakan yes. Sekali lagi ya adik-adik, yang mau katakan yes. Oke, pintar semuanya. Sekarang sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita hafalin ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Yeremia 29 ayat 7. Ada di mana adik-adik? Ada di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita ulang sama-sama ya adik-adik. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu pada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, agar kami boleh mengerti dan menjalankan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, God bless you. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Salam teman-teman, mari kita bersyafaat. Tuhan Yesus, berkatikan Presiden kita, Joko Widodo. Dan Tuhan melindungi Indonesia dan negara yang lain. Tuhan Yesus, berkatikan, melindungi Bapak David dan Ibu Rita dan Koko Eca, dan lindungi dan berkati teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya, amin. Wah, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita akan tutup ibadah kita ya, Iya, Kak. Kak. Ayo semuanya duduk manis lagi, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami. Kami percaya berkat Tuhan sudah melimpah atas setiap kami, atas setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Selamat Minggu hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad.